juga banyak dialami oleh dari kita. Hidup udah nggak punya harapan lagi, hidup nggak punya lagi keceriaan, karena hanya kekecewaan, kesedihan, sakit penyakit bertubi-tubi, sehingga orang kehilangan harapannya. Apakah kita mau belajar dari orang-orang kudus dalam kitab Wahyu? Mereka berhasil keluar dari pergulatannya di dunia ini tanpa kehilangan iman mereka. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya melihat Anda sekarang sudah bisa ceria lagi, sudah bisa berdoa lagi, bahkan sudah akrab dengan firman Tuhan. Saudaraku, bulan Oktober telah berlalu. Sekarang kita sudah memasuki bulan November. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di bulan Oktober, bernya itu berat atau berkat? Coba tulis di kolom komen. Bulan Oktober itu kemarin berat apa berkat sih Romo? Ada mungkin yang nulis, wah Romo berat Romo, kena PHK Romo, berat Romo, harus nanggung cicilan Romo, berat Romo, nemenin orang tua sakit Romo. Atau berkat, Romo terima kasih, berkat-berkat saya mengalir di bulan Oktober. Atau ada juga yang bisa menjawab, Romo meskipun berat, tetapi Romo saya merasa diberkati. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana bulan November akan kita jalani? Percayalah, kalau sudah mulai bulan November, saudara-saudara, waktu akan berjalan begitu cepatnya. Tahu-tahu nanti udah bulan Desember aja, tahu-tahu udah Natal aja, tahu-tahu udah tahun baru, selesai tahun 2024-nya. Yuk saudara-saudara, masih ada 2 bulan lagi bagaimana mengolah hidup yang berat diubah oleh kuasa kasih Tuhan menjadi berkat. Nah, gereja mengajak umatnya mulai langsung ancang-ancang di awal bulan November dengan Hari Raya Semua Orang Kudus 1 November. Kebanyakan orang beriman kalau ingat bulan November pasti nih hari arwah nih, arwah orang beriman itu tanggal 2 November. Sebelum memperingati hari arwah, mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal, gereja mengajak dulu tentang misterinya yang lain, yaitu Hari Raya Semua Orang Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, kata kudus seolah-olah menakutkan kita, seolah-olah membuat kita minder. Ya Romo, boro-boro kudus, bersih juga kagak hidup saya Romo. Masih banyak kotornya, masih banyak dosanya, masih banyak kelemahan dan noda-noda yang lain. Dari noda-noda kecil sampai noda-noda besar. Dari noda-noda yang bisa dielap gampang sampai yang dikucek-kucek sama pemutih juga susah Romo diilanginnya. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana gereja mengajak kita umatnya untuk sekali lagi memaknai, merefleksikan tentang panggilan hidup manusia, yaitu kekudusan. Sebetulnya panggilan menjadi kudus bukan cuman panggilan Yesus Kristus kepada para muridnya saja. Sudah sejak zaman kitab Keluaran, orang Israel di padang gurun, mereka sudah dipanggil oleh Allah, hendaklah kamu kudus, menjadi bangsa yang kudus seperti aku kudus adanya. Jadi kekudusan itu bukan ciptaan-ciptaan perjanjian baru, penciptaan-ciptaan gereja, tetapi berakar pada tradisi Yahudi di perjanjian lama. Bagaimana gereja melanjutkan karya kekudusan itu? Pesan dari saya adalah berjuanglah, jangan sampai kita kehilangan kekudusan itu. Kita adalah kudus karena kita adalah anak-anak Allah yang maha kudus. Bagaimana hidup kita di dunia ini? Seolah-olah kita pakai baju putih bersih, tapi kita bermain di becek-becekan lumpur. Pasti kotor lah Romo. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana ini kita melangkah dari kekotoran dunia ini pada akhirnya masuk pada kekudusan? Gereja membantu umatnya melalui bacaan-bacaan Ekaristi yang dipilih dalam peran Ekaristi Hari Raya Semua Orang Kudus. Bagaimana tidak, dibacakan kitab Wahyu bab 7, lalu juga surat pertama Rasul Yohanes bab 3,
lalu juga khotbah di bukit Matius bab 5. Nah, mari kita bahas satu-satu yuk. Apa sih itu kekudusan? Supaya kekudusan itu tidak menjadi musuh buat kita. Seolah-olah kudus itu jauh banget dari gapaian kita. Bagaimana gereja melalui terang firman Tuhan memahami kekudusan, memanggil kembali umatnya untuk hidup kudus. Dibacakan dalam bacaan pertama, kitab Wahyu bab 7. Kalau saya membaca kitab Wahyu, saudara-saudara, Anda juga harus disadari pertama-tama adalah gaya bahasa apokaliptik. Apa itu Romo apokaliptik? Artinya adalah penyingkapan rahasia. Gaya ini dibawa oleh orang-orang Yunani ke daerah Palestina di zaman sekitar kurang lebih tahun 400-300 sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, pada waktu itu saudara-saudara, harus dipahami kalau kita memahami kitab-kitab apokaliptik yang muncul misalnya di kitab Daniel, muncul di kitab Yeskiel, muncul juga di kitab Wahyu, latar belakangnya. Kenapa kitab-kitab ini juga bisa kita temukan dalam kitab suci kita? Latar belakang orang-orang Yahudi tahun 400-300 sebelum Masehi, mereka dijajah oleh penjajah Yunani yang sangat amat kejam. Nanti di zaman Yesus, mereka juga dijajah oleh bangsa Romawi, yaitu Nero, yang tidak kalah kejam. Penjajahan yang bertubi-tubi, kejamnya luar biasa, membuat mereka tidak lagi punya makna hidup. Buat apa hidup hari ini kalau besok kita akan mati? Mereka betul-betul gak punya harapan, gak punya semangat hidup. Cahaya dalam diri mereka itu udah gak ada lagi. Karena penjajahan yang sedemikian kejamnya. Hidup terlalu kejam buat mereka, sehingga mereka tidak punya lagi besok itu apakah kita masih hidup ya? Apakah besok masih bisa berkeluarga? Apakah masih ada sukacita? Apakah masih ada kebaikan dalam hidup mereka? Kalau yang mereka lihat adalah kebengisan demi kebengisan, nyawa saudara-saudara mereka, nyawa keluarga mereka sendiri dengan mudahnya dihabisi dengan semena-mena oleh penjajah-penjajah ini. Nah, di dalam konteks hidup yang tidak punya harapan, yang penuh dengan kekejaman seperti itulah, lahirlah kitab Daniel, kitab Yeskiel, dan juga dalam perjanjian baru, kitab Wahyu, yang mau mengatakan bahwa di balik kekuasaan manusia seperti Antiochus Epiphanes Yunani, seperti Nero dari Roma, itu masih ada kuasa lain lagi yang jauh lebih berkuasa. Manusia diajak, orang beriman diajak untuk jangan hanya melihat hidup mereka sebatas penjajahan yang begitu kejamnya oleh orang-orang yang memang sangat kejam ini. Mereka diajak untuk mampu melampaui. Nah, disitulah gaya bahasa apokaliptik. Tuhan berbicara, menyingkap rahasianya tentang bagaimana misteri keagungannya. Manusia harus bergantung pada Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa lah yang harus ditakuti. Bukan hanya yang ditakuti adalah Nero atau Antiochus Epiphanes, para penjajah yang kejam ini. Jadi, di balik kitab Wahyu, kitab Daniel, dan kitab Yeskiel, meskipun digambarkan simbol-simbol penghukuman demi penghukuman orang-orang jahat, lalu juga diceritakan juga ada orang-orang kudus. Memang yang bisa keluar dari penderitaan di dunia ini, saudara-saudaraku. Mereka meskipun didera, meskipun hidupnya berat, meskipun harus menanggung beban berat, mereka sudah berhasil keluar, tidak kehilangan imannya sama sekali. Itulah gambaran orang-orang kudus dalam kitab Wahyu. Ketika orang-orang di zaman Nero ini membaca kitab Wahyu, mereka punya harapan lagi. Mereka akan bertahan dengan imannya. Meskipun semakin berat, jangan sampai iman hilang lenyap. Saya yakin latar belakang yang dialami oleh orang-orang di zaman Yesus, oleh orang-orang dalam perjanjian lama juga banyak dialami oleh dari kita. Hidup udah gak punya harapan lagi. Hidup gak punya lagi keceriaan. Hidup gak bisa lagi berpikir tentang hari esok. Hidup gak bisa lagi berpikir tentang kebahagiaan karena hanya kekecewaan, kesedihan, sakit penyakit bertubi-tubi sehingga orang kehilangan harapannya. Nah, saudara-saudara,
Apakah kita mau belajar dari orang-orang kudus dalam kitab Wahyu? Mereka berhasil keluar dari pergulatannya di dunia ini tanpa kehilangan iman mereka. Nah, saudara-saudara, sementara dalam surat pertama Rasul Yohanes juga diungkapkan panggilan terhadap kesucian. Manusia suci bukan karena perkara usaha manusia yang mencoba untuk hidup suci, tapi kita ambil bagian dari pribadi Yesus Kristus Sang Maha Suci. Dengan Kristus, bersama Kristus, oleh Kristus kita disucikan oleh darahnya. Kuasa dosa yang membuat manusia kotor, lemah, dan buruk keadaannya telah dicuci oleh darahnya yang kudus, darah anak domba ini. Saudara-saudara, kita semua yang sudah dibaptis, kita semua yang sudah ditebus ini, sudah bersih sebetulnya. Tapi seringkali kita sendiri yang mengotori diri kita dan hidup kita. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil, di situ dilukiskan bagaimana khotbah di bukit. Bagaimana kesucian itu bukan sesuatu yang jauh dari hidup manusia. Karena kalau hidup suci, mikirin Mother Teresa dari Kalkuta gitu ya, mikirin misalnya Santo Yosef, mikirin misalnya Santo Ignatius, Santo Fransiskus, kayaknya jauh banget Romo dari kami-kami ini. Saudara-saudaraku terkasih, kalau kita membaca kisah-kisah orang-orang kudus, Santo Santa, ternyata cara hidupnya tidak seragam, tidak sama, masing-masing unik. Seperti diri kita juga unik dengan jalan hidup kita, pengalaman kita, masa lalu kita. Tidak sedikit orang-orang kudus ini punya masa lalu yang tidak baik-baik saja, sama seperti kita. Jadi Romo, saya udah kotor Romo, saya udah kena noda Romo. Selama kita masih hidup saudara-saudara, selalu ada kesempatan untuk bisa bertransformasi. Tapi bagaimana Romo cara mencapai kekudusan atau kesucian itu? Terlalu berat untuk kami orang berdosa ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengajarkan kepada kita bagaimana jalan menuju kekudusan bisa ditemukan melalui jalan turun. Seperti putra Allah turun ke dunia berinkarnasi, demikian juga kita manusia berani turun. Dikatakan berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang difitnah, dicela, dianiaya. Saudara-saudara, siapa sih yang mau miskin dalam hidupnya? Siapa yang mau dicela? Siapa yang mau difitnah? Siapa yang mau berduka terus? Saudara-saudara, jalan itulah yang bisa dipilih juga. Bukan cuma jalan-jalan yang doa terus, bukan cuma jalan yang melarikan diri dari dunia ini gitu. Tapi seperti Tuhan Yesus dalam karyanya merangkul orang-orang miskin, merangkul orang-orang menderita, merangkul mereka yang terbuang. Itu juga bisa menjadi jalan menuju kekudusan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau misalnya saya tinggal di Jakarta, saya mau pergi ke daerah Yogyakarta misalnya, itu bisa pakai jalan yang berbeda-beda, bukan? Kalau saya akan milih, saya lebih senang naik kereta. Keretanya yang ekonomi misalnya. Kalau Anda, bisa jadi Anda lebih sukanya naik mobil, atau Anda lebih suka naik pesawat terbang, atau Anda lebih suka naik travel. Itu pun mau lewat jalur yang mana? Jalur selatan atau jalur Pantura misalnya. Saudara-saudaraku terkasih, tujuannya itu sama, tapi jalan ke situ bisa berbeda-beda. Bisa jadi orang yang naik kereta punya ceritanya sendiri. Orang yang naik travel punya ceritanya sendiri. Orang yang naik pesawat juga punya ceritanya sendiri. Ada plus minusnya saudara-saudara. Nah, apakah Anda sudah menemukan tujuan hidup? Hari ini dibuka oleh gereja. Tujuan kita adalah panggilan menuju kekudusan. Aku dulu adalah anak-anak Allah. Hidup di dunia ini, bagaimana sebelum aku mengakhiri hidupku di dunia ini, aku harus bisa sampai menuju kekudusan itu. Keluar sebagai pemenang, tidak melunturkan imanku dengan kekotoran-kekotoran dunia ini. Nah,
Masing-masing dari kita punya caranya sendiri, punya jalurnya sendiri, punya pergulatannya sendiri, punya ceritanya sendiri. Maka kalau Anda temu jalan Anda, jalani sungguh-sungguh. Kemarin saya bersama teman-teman 15 orang dari Pejuang Kasih, House of Heart, lalu juga tim Rumah Teduh Suryo. Kami berbagi goodie bag, susu, pampers kepada ratusan pasien-pasien anak penderita kanker, gangguan jantung, lalu juga sakit-sakit yang lain gitu ya, di rumah sakit RSCM. Di situ saya menemukan begitu banyak anak-anak dengan sakitnya, dengan nama-namanya yang susah-susah buat disebut. Mereka itu dari keluarga nggak punya, mereka dari orang sederhana. Ada seorang nenek dititipin sama anaknya, katanya anaknya cerai, lalu cucunya dititipin. Udah gitu cucunya juga berkebutuhan khusus, kena kanker pula. Ada seorang anak kecil kena kanker batang otak, lalu dioperasi, lalu nggak bisa ngomong. Ada seorang ibu-ibu, saya pikir itu cucunya, ternyata itu anaknya yang paling bontot. Pak, ini bonus katanya, tapi dikasih anak yang spesial. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang paling mengesankan buat saya adalah ketika kami ada di rumah, di bagian HCU, jadi intensive care unit gitu ya, di bagian anak-anak yang baru operasi atau kehilangan kesadaran. Di situ di ruang tunggunya ada keluarga-keluarga, ada orang-orang yang menunggu lah. Saya lihat ada orang-orang yang punya darah dari Arab gitu ya. Lalu ini saya ada tim saya, Ibu Emma pakai hijab, lalu juga ada ibu-ibu yang lain sipit-sipit putih-putih. Yang membuat saya kagum adalah ketika mereka ketemu sama ibu-ibu yang sudah mereka kenal, mereka peluk-pelukan, mereka nangis-nangis. Si ibu-ibu itu cerita bagaimana pergulatan dengan anak-anaknya yang belum sadar. Di situ sampai orang-orang yang lihat bengong-bengong, kok bisa ya? Mereka kan pakai hijab, kok bisa peluk-pelukan sama cici-cici Cina ini, katanya. Dalam hati mereka mungkin sebuah pemandangan yang jarang terlihat. Tapi di situ saya melihat bagaimana umat-umat saya yang hebat ini betul-betul berani, bersentuhan, turun, merangkul mereka yang menderita, yang berbeban berat, yang hidupnya nggak punya harapan lagi. Berbagi kasih, berbagi waktu, berbagi pengalaman kasih, menjadi saudara satu sama lain. Lalu ketika pulang di mobil dengan ibu-ibu ini, saya sebagai pastor gitu ya, saya ngomong, kenapa ya Tuhan memberikan penderitaan buat mereka? Mereka udah nggak punya duit, mereka dari keluarga sederhana, tapi kok dititipin anak-anak istimewa seperti ini? Lalu saya bilang, ada kalanya pertanyaan-pertanyaan itu tidak ditemukan jawabannya. Sebagai seorang imam saya ngomong begitu. Tapi ada satu ibu yang menyeletuk, ada Romo jawabannya, kenapa mereka sampai kayak gitu? Katanya supaya kita bisa berjumpa dengan mereka dalam tali persaudaraan, menjadi saudara buat mereka. Di situ langsung saya plok gitu, tertampar-tampar. Itulah jalan menuju kekudusan, saudara-saudara. Bukan cuma nyanyi doa haleluya haleluya, tapi berani turun juga. Doa juga bagus, doa juga sangat penting, tapi juga kasih itu harus real, kasih itu harus nyata. Itu jalan yang sedang saya tempuh. Anda punya jalan lain-lain, apapun jalannya, jalani dengan sukacita sampai kita menemukan surga kita masing-masing, yaitu kebersatuan kita dengan Allah. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.